Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keluarga rumah kita yang diberkati Tuhan. Makanan rohani pada hari ini akan disajikan dari Filipi 2 ayat yang ke-5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kita masih dalam tema besar menjaga hati. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang arti hati, arti dari hati, bahwa hati itu adalah seluruh pikiran kita, seluruh perasaan kita, seluruh keinginan kita. Dan menjaga hati artinya menjaga pikiran kita, menjaga perasaan kita, menjaga keinginan kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pikiran, menjaga pikiran kita. Yang menjadi dasar kita adalah hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran yang terdapat dalam Kristus Yesus. Nah, kita menjaga pikiran kita artinya bahwa kita harus memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus harus menjadi pikiran kita. Nah, dalam konteks yang kita baca tadi, pikiran Kristus itu adalah bahwa dalam keserupaan dengan Allah, dalam posisi yang sama dengan Allah, tapi Tuhan Yesus merendahkan dirinya, dikatakan ayat yang ke-6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Nah, jadi menjaga pikiran kita artinya kita harus memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus menjadi pikiran kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita ini nanti akan mengerti bahwa hidup kita ini akan dipengaruhi oleh pikiran kita. Kita gagal atau kita sukses terkadang juga dipengaruhi oleh pola pikir kita. Apakah pola pikir kita pola pikir orang yang optimis atau pola pikir yang pesimis? Ada juga orang yang seringkali dibilang overthinking gitu kan. Ada juga orang yang pola pikirnya itu negatif. Melihat orang pikirannya negatif. Melihat masalah pikirannya negatif. Melihat kalau suami melihat istri pikirannya negatif. Istri melihat suami pikirannya negatif. Bawahan melihat atasan pikirannya negatif. Nah, pikiran itu kadangkala akan menjadi jerat bagi kita. Pikiran itu kadangkala bahkan dikatakan sebagai medan peperangan rohani kita itu ada di pikiran kita. Nah, suatu kali kalau kita pernah baca, Tuhan Yesus menyampaikan kepada para murid, aku akan pergi ke Yerusalem, aku akan menderita, aku akan dibunuh, dan pada hari yang ketiga aku akan bangkit. Tapi muridnya, salah satu murid terdekat yang bernama Petrus menarik Yesus ke samping, mencegah dia. Nah, secara hubungan kemanusiaan, apa yang dilakukan Petrus itu sangat baik. Tapi akhirnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menghadik Petrus, melihat Petrus berkata, nyalah iblis. Petrus kan bukan iblis. Tapi pikiran Petrus waktu itu adalah pikiran iblis. Nggak sama dengan pikiran Tuhan Yesus. Terus Tuhan bilang apa? Kamu hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Nah, jadi menjaga pikiran kita, itu harus melatih diri kita untuk memiliki pikiran Kristus. Memiliki pikiran Kristus artinya kita memiliki pikiran yang benar, memiliki pikiran yang baik. Kita melihat orang, pikiran kita harus baik. Kalau sekarang istilahnya positive thinking gitu kan. Nah, ketika kita punya pikiran benar, kita punya pikiran baik, kita punya pikiran Kristus, itu akan membuat kita menjadi memiliki damai sejahtera, ada sukacita dalam hidup kita. Kadang-kala orang tidak damai, orang tidak suka. Kenapa? Karena pikirannya salah. Pikirannya negatif. Tadi, melihat teman pikirannya negatif. Lihat pimpinan, lihat bawahan pikirannya negatif.
Anak lihat orang tua, pikirannya negatif. Orang tua lihat anak, pikirannya negatif. Sehingga pikiran negatif itu akan membuat kita tidak damai, membuat kita tidak sukacita. Nah, karena itu kita harus menjaga pikiran kita. Ada ungkapan, you are what you think. Nah, kamu itu adalah apa yang kamu pikirkan. Kalau kita memikirkan diri kita negatif, memikirkan diri kita pesimis, memikirkan diri kita nggak baik, memikirkan diri kita nggak benar, itu menjadi celah iblis untuk merampas damai sejahtera, merampas sukacita kita. Karena itu penting banget. Hidup kita itu akan dipengaruhi oleh pikiran kita. Bahkan orang-orang bilang keberhasilan kita, kegagalan kita itu juga ditentukan oleh pikiran kita. Karena itu mari betul-betul kita menjaga pikiran kita. Bagaimana menjaga pikiran kita? Memiliki pikiran Kristus. Artinya memiliki pikiran yang benar, memiliki pikiran yang baik. Sehingga dengan hal itu kita akan tetap memiliki damai sejahtera, kita akan tetap memiliki sukacita. Jadi mari menjaga pikiran kita dengan memiliki pikiran Kristus. Tetap semangat, sehat, bahagia. Tuhan Yesus memberkati.